Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat. Di sini adalah kelompok dari Jafar, Joyce, Nabila, Wirda, dan Witri. Yang mengambil judul adalah analisis penggunaan Gojek mahasiswa STTNF angkatan 2021. Baik, coba akan saya review. Untuk pertama, tadi sebelum saya rekam saya baca dulu dan isinya sudah sangat bagus gitu ya. Mungkin review kali ini hanya sedikit yang saya bisa kasih saran gitu atau kasih masukan untuk dapat tambahkan. Oke, pertama dari pendahuluan. Ya, jadi di pendahuluan ini kamu sudah bagus gitu ya menjelaskan tentang Gojek gitu ya atau transportasi di Indonesia. Mungkin tambahan buat teman-teman di sini adalah coba kamu lihat gitu ya masalah apa yang kira-kira berhubungan sama transportasi gitu ya. Kalau di sini sih saya belum nemu ya. Jadi lebih ke hanya perubahan dari transportasi yang ada di Indonesia gitu ya, dari yang konvensional menjadi modern gitu ya. Yang salah satunya adalah ojek ya. Kalau ojek konvensional kita tahu di pangkalan gitu ya, terus Gojek merubah menjadi teknologi gitu. Nah, mungkin yang perlu ditambahkan adalah masalahnya. Masalah yang kira-kira ada gitu ya, yang kamu lihat gitu ya, terkait mahasiswa. Jadi masalah dari transportasi terkait mahasiswa, seperti itu. Nanti ditambahkan di sana. Lalu untuk tema, tema ini lebih sebenarnya tema itu Joyce tidak perlu dimasukkan, nggak apa-apa gitu ya, karena tema itu kan gambaran besar dari judulnya yang akan diambil. Tetapi kalau mau dimasukkan pun ya nggak apa-apa. Jadi di sini mungkin harus menjelaskan tentang gambaran terhadap judul yang kamu ambil gitu. Lalu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini mungkin sudah benar gitu ya, tapi mungkin bisa ditambahkan gitu ya. Nah, nanti ketika di landasan teori kamu tambahkan masalahnya gitu ya terkait sama transportasi ataupun Gojek, nanti akan ditemukan rumusan masalahnya gitu ya. Jadi nanti biasanya gitu rumusan masalah itu adalah ringkasan dari masalah yang ditemukan dari latar belakang yang telah kamu buat. Oke, nah untuk batasan ini benar gitu ya, modelnya seperti ini gitu. Jadi sudah oke lah menurut saya. Nah, untuk tujuan penelitian mungkin nanti kamu perbaiki lagi, Joyce dan teman-teman. Jadi di sini Jadi coba kan kita bahas ada beberapa perhitungan gitu ya, dari distribusi frekuensi hingga regresi. Nah, di situ coba dihubungkan ke pembahasan ya, misalkan seperti korelasi. Korelasi kan kita mau tahu hubungan. Nah, hubungan di sini kita mau lihat apanya gitu. Seperti itu ya. Ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain gitu. Lalu untuk manfaat ini sudah cukup manfaat. Lalu untuk landasan teori. Nah, untuk di landasan teori profil tempat pengambilan data itu STTNF ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi ya, teman-teman. Lalu untuk berikutnya adalah tentang materi ya, yang teman-teman hitung. Distribusi frekuensi sudah cukup banyak malah ya, detail. Terus ukuran pemusatan juga tadi saya baca cukup detail gitu ya. Mungkin ukuran pemusatannya kamu tambahkan ya. Ukuran pemusatan dan penyebaran. Nah, ini saya baru nih. Jadi di sini kan ukuran pemusatan dan penyebaran ya, tapi kamu dalamnya atau pembahasannya hanya tentang ukuran pemusatan saja. Mungkin kamu belum masukin gitu ya, ukuran penyebarannya. Nah, ini nanti tolong dimasukkan kembali. Lalu untuk rata-rata meannya, median, modus, dan juga nanti di ukuran penyebarannya, jangan lupa dimasukkan rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan ya. Karena kan yang saya lihat tadi adalah di bab 4 kamu hampir semuanya itu langsung hasil gitu. Jadi untuk membantu kita memahami itu masukin rumusnya di bab 2 ini. Oke, hasil berikutnya untuk korelasi. Nah, ini juga
kamu banyak masukinnya, sangat lengkap gitu. Nah, untuk regresi ini sampling ya. Ini sampling bahkan banyak nih. Oke, nah uji validitas, uji reliabilitas. Nah, ini regresi. Nah, regresi pun sudah cukup lengkap menurut saya. Jadi bahkan kamu masukin regresi berganda ya. Oke, itu nggak apa-apa. Oke, nah metode pengumpulan data. Nah, ini secara penjelasan sudah oke dari kelompok ini. Jadi diketahui bahwa populasinya sebanyak 600, kemudian menggunakan 15% tingkat signifikan, sehingga didapatkan adalah 41. Jadi data responden yang didapat 63, tapi yang digunakan itu ada 60. Itu nggak apa-apa. Asalkan masih di atas batas minimum dari sampel yang diminta. Di atas minimum itu kan 41. Oke, nah tahapan penelitian seperti ini. Oke, sudah benar. Form kuesionernya dilampirkan juga. Sudah benar. Oke, nah sekarang ke hasil gitu ya. Nah, hasil di sini kita lihat langsung ke distribusi frekuensi. Oke, nah untuk rumus Lovin, nah mungkin kamu langsung dirangkum ya, apa-apa. Yang tadi untuk distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini gitu ya, mungkin untuk kelompok Joyce gitu ya, harus dipastikan gitu ya, karena kan ada 3 variabel nih, variabel X1, X2, dan juga Y. Nah, masing-masing itu dilakukan perhitungan distribusi frekuensi Joyce dan rekan-rekan semua. Jadi nanti akan ada 3 tabel distribusi frekuensi dan juga 3 perhitungan ukuran pemusatan dan 3 perhitungan ukuran penyebaran. Gitu ya maksudnya hasil-hasilnya. Nah, mungkin nanti tolong diperbaiki kembali. Lalu ini korelasi regresi itu ada X1, X2, dan juga Y, variabel terikatnya alas memilih Gojek. Gitu ya. Oke, dapatkan korelasinya minus. Nah, mungkin penjelasannya yang belum ditampilkan ya, Jess ya. Jadi di bawah tabelnya itu nanti ditambahkan penjelasan. Maksudnya apa? Jadi tambahkan penjelasan, misalkan koefisien korelasi antara X1 dan Y itu sebesar adalah minus 0,08. Gitu. Nah, artinya apa nih? Ini kan sangat rendah ya. Lalu di koefisien determinannya berarti kan 0,6%, minus 0,6%. Itu artinya apa? Itu juga nanti tolong dijelaskan. Gitu. Nah, nilai-nilai yang perlu dijelaskan oleh kelompok kamu. Seperti itu. Nah, untuk regresi pun sama gitu ya. Jadi ini nanti dijelaskan nih semua nilainya agar kita paham maksud dari nilai-nilai ini apa, seperti itu. Oke, nah jadi itu saja mungkin yang perlu ditambahkan untuk laporan ini sehingga laporan ini menjadi laporan yang kita pahami gitu ya. Saya ataupun orang lain yang membacanya bisa paham terkait sama laporan kamu ini. Oke, nah untuk penutup gitu ya. Nah, ini sudah sesuai ya. Kamu tadi kan tujuannya 2, kamu kesimpulannya pun 2, sama. Ya mungkin karena tadi saya bilang tujuannya coba diperbaiki lagi, pasti nanti kesimpulannya pun nanti akan berubah gitu ya. Oke, untuk saran sudah benar. Baik, itu saja mungkin yang perlu yang saya bisa review gitu ya. Ya, teman-teman bisa nanti tambahkan apa yang kurang gitu ya untuk mengoptimalkan laporan yang teman-teman telah buat. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.